Kemerdekaan dan kebebasan yang diraih oleh bangsa Indonesia dari bangsa asing tak serta-merta hadir dengan mudah. Bangsa Indonesia masih harus mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari adanya ancaman disintegrasi yang berasal dari kalangan pejuang sebelumnya. Apa saja ancaman disintegrasi yang muncul sepanjang tahun 1948 hingga 1965? Ancaman disintegrasi yang pertama yaitu peristiwa PKI Madiun 1948. Peristiwa PKI Madiun 1948 merupakan bentuk kekecewaan hasil perundingan Renville, di mana Indonesia mendapat kerugian yang sangat besar, sehingga Kabinet Amir Syarifuddin yang mewakili Indonesia dalam perundingan Renville dijatuhkan dan digantikan oleh kabinet yang dipimpin oleh Hatta. Amir Syarifuddin kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang bekerja sama dengan organisasi kiri yakni PKI, Pesindo, dan Barisan Tani Indonesia. Amir pun bercita-cita menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia karena kedekatannya dengan tokoh PKI yakni Musso. Aksi-aksi yang dilakukan oleh PKI dan FDR adalah dengan melancarkan propaganda anti pemerintah, memprovokasi para buruh untuk melakukan mogok kerja dan melakukan pembunuhan-pembunuhan khususnya di Madiun. Untuk memperkuat wilayah yang telah dipimpin oleh FDR, FDR menarik pasukan pro-FDR dari medan tempur dan mengalihkan perhatian untuk menghadang TNI FDR menjadikan Madiun sebagai basis pemerintah. Musso dan Amir Syarifuddin kemudian berkeliling ke sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang bertujuan untuk mempropagandakan PKI beserta programnya yang bertujuan untuk menjatuhkan wibawa pemerintah. Selain berusaha menggulingkan pemerintah Indonesia, pemberontakan PKI di Madiun juga memiliki tujuan-tujuan lain. Berikut tujuan pemberontakan PKI di Madiun. Yang pertama, membentuk negara Republik Indonesia Soviet. Yang kedua, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme. Dan yang ketiga, mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Untuk mengatasi pemberontakan PKI Madiun, pemerintah melakukan beberapa cara untuk mengakhirinya. Di antaranya, Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Musso Amir. Yang kedua, Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan penumpasan dibantu para santri. Ancaman disintegrasi yang kedua yaitu pemberontakan DI atau TII, yakni Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. DI atau TII adalah singkatan dari Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, sebuah gerakan pemberontakan yang bertujuan mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. Pemberontakan ini terjadi pada masa pasca kemerdekaan Indonesia. Gerakan ini dimulai oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo sekitar tahun 1948 hingga 1949 di Jawa Barat. Sejak saat itu, pemberontakan menyebar ke berbagai daerah lain, yakni Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Pemberontakan DI atau TII dilatar belakangi oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengganti Pancasila dengan syariat Islam sebagai dasar negara. Ancaman disintegrasi selanjutnya yaitu pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh APRA meletus pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung. Pada saat itu APRA melakukan serangan dan menduduki kota Bandung. Latar belakang pemberontakan APRA dipicu oleh adanya friksi dalam tubuh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Friksi yang terjadi antara tentara pendukung unitaris atau TNI dengan tentara pendukung federalis atau KENIL. Pemberontakan APRA ini menjadi tragedi politik dan ideologis nasional, tepatnya di masa perjuangan Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. APRA dipimpin oleh Raymond Westerling dan memiliki 800 serdadu KENIL. APRA memanfaatkan kepercayaan masyarakat Indonesia akan datangnya pemimpin yang adil seperti yang dituliskan dalam kitab Jangka Jayabaya, Tentangnya Sang Ratu Adil, dan Westerling pun menamai gerakan tersebut dengan Angkatan Perang Ratu Adil. Lalu ada pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz terjadi pada tahun 1950 di Indonesia, tepatnya di Sulawesi Selatan.
Pemberontakan ini dipimpin oleh Andi Aziz, seorang mantan pejabat militer yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah pusat yang dianggapnya merugikan kepentingan daerah. Ia berupaya untuk mendirikan pemerintahan sendiri yang lebih otonom di wilayah tersebut. Pemberontakan ini dimulai dengan dukungan dari beberapa kelompok militer dan tokoh lokal yang merasa tidak puas dengan struktur pemerintahan pusat. Andi Aziz dan para pengikutnya menuntut kemerdekaan atau otonomi yang lebih besar bagi Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini berlangsung cukup singkat namun cukup mengganggu kestabilan politik saat itu. Pemerintah Indonesia akhirnya berhasil menumpas pemberontakan ini dengan Andi Aziz ditangkap dan dihukum. Meskipun demikian, pemberontakan Andi Aziz mencerminkan ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah yang seringkali terjadi di masa awal kemerdekaan Indonesia. Lalu ada pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemberontakan PRRI dan Permesta adalah dua pemberontakan besar di Indonesia yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat. PRRI dipimpin oleh pejabat di Sumatera yang menuntut desentralisasi dan otonomi daerah. Mereka mendeklarasikan pemerintah alternatif, namun pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh pemerintah pusat. Permesta terjadi di Sulawesi, dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, yang juga menginginkan pemerintahan yang lebih otonom dan adil. Pemberontakan ini berlangsung beberapa tahun sebelum akhirnya dihentikan oleh pemerintah. Keduanya mencerminkan ketegangan antara pusat dan daerah pada awal kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir, pemberontakan PKI 1965 atau G30S atau PKI. Peristiwa G30S atau PKI atau biasa disebut dengan Gerakan 30 September merupakan salah satu peristiwa pemberontakan komunis yang terjadi pada bulan September setelah beberapa tahun Indonesia merdeka. Peristiwa G30S PKI terjadi di malam hari tepatnya pada tanggal 30 September 1965. Dalam peristiwa tersebut, setidaknya ada 7 perwira tinggi militer yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Tepatnya tanggal 1 Oktober dini hari, pasukan Cakrabirawa di bawah pimpinan Letkol Kolonel Untung Syamsuri memulai aksinya dengan target melakukan aksi penculikan terhadap 7 jenderal. Pasukan Cakrabirawa bergerak dari lapangan udara menuju Jakarta Selatan. 7 jenderal tersebut adalah Ahmad Yani, MT Haryono, D.I. Panjaitan, Suprapto, S. Parman, Sutoyo, dan Abdul Haris Nasution.